Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Daina dengan NIM 21010460003 dari kelas PMI A2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi yang pertama yaitu urgensi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila memiliki arti memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki arti pemahaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi selanjutnya yaitu Pancasila dan filsafat dasar Pancasila. Yang pertama, etimologis. Pancasila berasal dari kata panca dan sila yang mempunyai arti 5 dasar. Yang kedua, secara historis atau sejarah, bahwa proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampil pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar, di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Yang ketiga yaitu terminologis atau aturan, terdiri dari Proklamasi Kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi Kemerdekaan terdiri dari Negara Republik Indonesia dan Dasar Negara Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 terdiri dari pembukaan pada alinea keempat dan pasal-pasal pada 4 pasal ayat 2. Materi yang kedua yaitu Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dasar negaranya, yaitu Pancasila. Pancasila lahir sebagai salah satu produk historis yang paling penting bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dalam ranah perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia tersebut dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan yang berkembang di Nusantara. Secara tidak langsung, kerajaan tersebut melatar belakangi lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara secara formal disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 saat Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi menjadi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila tercantum dalam alinea keempat pembukaannya. Materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Yang pertama yaitu nilai, moral, dan norma. Pengertian nilai. Nilai dapat diartikan sebagai harga, makna, dan isi pesan jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta sehingga bermakna secara fungsional. Nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang karena nilai dijadikan standar perilaku. Yang kedua yaitu moral. Kata moral berasal dari Latin mors yang artinya kebiasaan-kebiasaan. Moral bisa diartikan sebagai hasil penelitian tentang baik buruk seseorang atau suatu masyarakat. Penilaian di sini berarti suatu tindakan
terhadap seseorang atau masyarakat, bahwa moral dengan begitu tidak hanya ada moral pribadi tetapi juga terdapat moral masyarakat. Yang ketiga yaitu norma. Norma dalam bahasa Arab sering disebut kaidah dan dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan istilah pedoman. Sedangkan secara istilah adalah aturan atau ketentuan yang mengikat masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Norma dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu norma agama. Norma agama adalah tolak ukur benar salah yang mendasarkan diri pada ajaran-ajaran agama. Yang kedua yaitu norma hukum. Norma hukum adalah norma yang dituntut dengan tegas oleh masyarakat dan dianggap perlu dipahami kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Yang ketiga yaitu norma moral atau susila adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang. Yang keempat yaitu norma kebiasaan adalah tolak ukur perilaku manusia yang berdasarkan pada hal-hal yang telah berlangsung dalam masyarakat sebagai suatu adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari. Yang kelima yaitu norma kesopanan atau sopan santun, menyangkut sikap lahiriah manusia. Sikap bertemu dengan orang yang lebih tua perlu menundukkan kepala, atau juga tidak baik bagi perempuan pergi sendirian di malam hari. Materi selanjutnya yaitu arti dan lambang negara. Dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Presiden Soekarno, Sultan Hamid II secara pribadi mempersiapkan rancangan lambang negara dengan bentuk dasar burung Garuda yang memegang perisai Pancasila. Makna lambang Garuda Pancasila secara keseluruhan melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ini terlihat dari cakar burung Garuda yang menggenggam semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang pertama yaitu kepala. Kepala burung Garuda Pancasila menghadap ke kanan, ini berarti dan bermakna sebagai kebajikan. Yang kedua yaitu perisai. Perisai pada bagian dada burung Garuda Pancasila memiliki lambang Pancasila pertama sampai sila kelima. Yang ketiga yaitu pita pada kaki. Pita pada kaki burung Garuda Pancasila bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat yaitu pangkal ekor dan leher. 19 helai bulu yang berada pada pangkal ekor dan 45 helai bulu pada leher burung Garuda bermakna tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tahun 1945. Yang kelima yaitu sayap. 17 bulu sayap bermakna tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu 17 Agustus. Yang keenam yaitu ekor. 8 burung ekor bermakna bulan Agustus, yakni bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materi selanjutnya yaitu nilai dasar dan makna yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi negara erat kaitannya dengan HAM atau hak asasi manusia, sistem pemerintahan dan penyelenggaraannya negara dalam mencapai tujuannya. Nilai dasar Pancasila dan contohnya penting untuk diketahui guna menambah wawasan masyarakat. Nilai dasar ideologi tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah percaya bahwa Tuhan itu ada dan mempunyai sifat sempurna. Contoh penerapan sila pertama dijumpai di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29. Pasal tersebut menyatakan suatu negara harus berdasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Esa. Oleh karena itu, akan dilakukan pencegahan masuknya ajaran tanpa agama. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Setiap orang mempunyai hak dan martabat yang sama dan sejajar. Yang kedua adanya pengakuan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang paling sempurna. Contoh penerapan nilai dasar Pancasila yang kedua dapat dijumpai di dalam UUD 1945 Pasal 28. Di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat atas berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat.
Yang ketiga yaitu nilai kesatuan, terdiri dari mengutamakan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Yang kedua, memiliki rasa cinta terhadap tanah air, bangsa dan negara yang diwujudkan dengan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Contoh penerapan nilai-nilai sila ketiga dapat dilihat di UUD 1945 pasal 35. Di dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa bendera Indonesia adalah merah putih. Aturan tersebut merupakan contoh identitas nasional Indonesia yang merupakan alat kesatuan dari berbagai suku yang ada. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan, di antaranya demokrasi, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat Indonesia adalah warga negara yang mempunyai hak, kewajiban, serta kedudukan yang setara. Nilai-nilai di dalam sila keempat dapat dijumpai pada pasal 4 UUD 1945. Pasal tersebut menjelaskan tentang kewenangan untuk mengawasi tugas presiden dan wakil presiden. Yang kelima yaitu nilai keadilan, terdiri dari kemakmuran merata bagi seluruh rakyat. Seluruh kekayaan alam dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat. Contoh penerapan sila kelima terdapat di dalam UUD 1945 pasal 27. Pasal tersebut menjelaskan bahwa seluruh warga negara mempunyai hak yang sama. Materi yang keempat yaitu Pancasila sebagai wujud nasionalisme dan etika politik bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu hakikat nasionalisme. Nasionalisme pada hakikatnya adalah suatu ideologi negara modern seperti demokrasi dan komunisme. Bahkan kolonialisme dan imperialisme merupakan bentuk dari nasionalisme yang sifatnya ekspansif. Masalah kebangsaan yang paling pokok menurut aliran Marxis adalah titik pertemuan antara politik, teknologi, dan transformasi sosial. Yang kedua yaitu etika politik Pancasila. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945. Yang ketiga yaitu etika berbangsa dan bernegara. Di dalam berbangsa dan bernegara, kita harus memiliki etika yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pancasila terdapat pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang disebut dengan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini tidak hanya sebagai sesuatu pemikiran filsafat dan dasar negara, melainkan berlanjut dalam bentuk gagasan bertindak yang kita sebut dengan ideologi. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap negara mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar dengan tujuan yang spesifik sesuai dengan harapan para pendiri negara ini. Yang ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara yuridis formal, bentuk negara Republik Indonesia termasuk dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi lengkapnya adalah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal ini menegaskan bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan. Yang keempat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai semboyan untuk menyatukan seluruh aspek yang terkait dengan kehidupan bangsa Indonesia, yang mana diantaranya pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan dan tentu saja tidak hanya terkait dengan semangat toleransi kehidupan antar umat beragama. Materi yang kelima yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dari bahasa Inggris yang artinya gagasan atau pengertian. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi, ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide,
Science of Ideas atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Yang kedua yaitu karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Yang pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis, di mana cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai sesuatu yang sudah tidak dapat diterima lagi. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang dilempar atau ditawarkan ke tengah-tengah arena perpolitikan. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh warga masyarakat secara rasional. Yang ketiga yaitu fungsi ideologi. Yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Sebagai sistem panutan, ideologi pada dasarnya merupakan formulasi ide atau gagasan melalui mana manusia dapat menerima, memahami, dan sekaligus menginterpretasikan hakikat kehidupan ini. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Sebagai suatu panduan, ideologi mencanangkan seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku di samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Yang ketiga yaitu ideologi berfungsi sebagai lensa, melalui mana seorang dapat melihat dunianya, sebagai cermin melalui mana seorang dapat melihat dirinya, dan sebagai jendela melalui mana orang lain bisa melihat diri kita. Yang keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik, sekaligus fungsi integratif dalam level personal. Ideologi dapat membantu setiap individu dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri ataupun dalam hubungannya dengan orang lain. Materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan ideologi. Di dunia ini ada 3 kutub kekuatan besar ideologi, pedoman hidup yang telah ada sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga saat ini oleh pengikutnya masing-masing. Sebuah paradigma atau pola pikir tersebut meliputi paradigma sosial komunis, paradigma liberalisme kapitalis, dan paradigma Islam. Yang pertama yaitu paradigma sosial komunis. Paradigma ini muncul untuk menentang kekuasaan para pemodal atau kapital yang bertujuan untuk mengantisipasi perbedaan kelas dalam masyarakat dan memotong jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Intinya, menyamaratakan penghasilan 6 perekonomian dalam hal penghasilan upah dengan kontrol pemerintah. Namun, untuk mencapai hal tersebut, alat produksi harus dikuasai oleh pemerintah dengan kontrol yang sangat ketat. Yang kedua yaitu paradigma liberalisme kapitalis. Manusia ingin hidup bebas atau liberal, maka pengawasan manusia atas manusia haruslah dikurangi, sehingga protes menyuarakan hidup dan kehidupan dilontarkan. Yang ketiga yaitu paradigma Islam. Dari kedua paradigma di atas, keluarlah paradigma yang ketiga ini yang menunjukkan jalan yang lurus atau ihdinas siratal mustaqim sebagai materi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal. Dimensi yang harus dimiliki oleh setiap ideologi yang terbuka adalah yang pertama yaitu dimensi realitas. Ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Yang kedua yaitu dimensi idealitas. Ideologi harus mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas atau pengembangan. Ideologi harus memberikan ruang yang memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu peran Pancasila dalam membangun negara yang demokratis. Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu negara memerlukan ideologi yang terbuka, sehingga masyarakat cenderung percaya terhadapnya. Ideologi negara Pancasila Indonesia dalam konsep demokrasi terbuka terhadap hak-hak
serta suara masyarakat. Hal ini terbukti dalam isi Pancasila sebagai dasar negara. Maka dari itu, peran Pancasila adalah membangun negara yang demokratis diharapkan mampu berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi juga harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila. Materi yang keenam yaitu Islam dan Pancasila. Perspektif Pancasila dalam Islam yang pertama yaitu keselarasan Pancasila dengan agama Islam. Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagaimana paling banyak penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan setuju Pancasila dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Hal yang menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila bukan agama dan tidak bisa menjadi pengganti agama. Yang kedua, Pancasila bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. Yang ketiga, Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang paling banyak beragama Islam. Selanjutnya, prinsip-prinsip Pancasila yang berhubungan dengan Al-Quran. Dari kelima sila Pancasila, kalau diamati mempunyai kemiripan makna dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran, seperti dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan untuk umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan, termaktub dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Semua agama termasuk Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersatu dan menjaga kesatuan dan persatuan dalam Quran surat Ali Imran ayat 103. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Islam mengajarkan untuk selalu bijaksana dalam mengatasi masalah kehidupan seperti dalam surat Shad ayat 20 dan selalu ada untuk menyelesaikannya dalam suasana demokratis seperti dalam Quran surat Ali Imran ayat 159. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang menggambarkan terwujudnya rakyat adil, makmur, dan damai. Hal ini dimaksudkan dalam surat An-Nahl ayat 9. Materi yang ketujuh yaitu pengamalan nilai Pancasila. Dalam konteks kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila sejatinya adalah identitas bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat Indonesia memahami dan memiliki wawasan mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan bangsa Indonesia. Pertama yaitu nilai ketuhanan. Seperti manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Seperti mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu nilai persatuan, seperti mengembangkan rasa cinta kepada tanah air Indonesia dan sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara serta bangsa apabila diperlukan. Yang keempat yaitu nilai kerakyatan. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Yang kelima yaitu nilai keadilan, seperti menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Sekian pemaparan video materi dari saya.